Halo semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan membahas salah satu film drama perang biografi yang berjudul Jarhead yang dirilis pada tahun 2005. Film ini disutradarai oleh Sam Mendes dan dibintangi oleh Jake Gyllenhaal sebagai pemeran utama bersama Jamie Foxx, Peter Sarsgaard, Lucas Black, dan Chris Cooper. Jarhead sendiri merupakan julukan marinir Amerika Serikat yang khas dengan model kepala catamnya. Film ini merupakan serial dari 3 film lainnya dengan kisah yang berbeda-beda. Namun, dalam serial pertamanya ini, Jarhead lebih fokus mengisahkan pengalaman nyata seorang marinir AS bernama Anthony Swofford yang terpaksa menjadi seorang militer dan menjadi penembak jitu di Perang Teluk, di mana ia dan ratusan ribu angkatan darat AS lainnya tidak melakukan serangan berarti apapun saat ditugaskan dalam operasi Badai Gurun. Nah, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur kisahnya sampai habis. Film ini diawali dengan memperlihatkan adegan perekrutan Korps Marinir Amerika Serikat pada tahun 1989. Tampak seorang instruktur pelatih yaitu Sersan Fitz yang sedang menguji mental para tentara AS yang akan direkrut. Di sini kita diperkenalkan dengan Anthony Swofford yang merupakan anak seorang veteran perang Vietnam. Dia mengaku terpaksa bergabung dengan militer karena tersesat dalam perjalanan ke perguruan tinggi. Swofford sendiri sangat bertolak belakang dengan dunia kemiliteran. Hal ini dikarenakan dirinya merupakan seorang pembaca dan penulis. Meeting drill instructor Fitch that I realized Setelah itu, ia dan rombongannya dibawa menuju Camp Pendleton, yaitu pangkalan Korps Marinir Amerika Serikat. Di sini, seorang staf marinir meragukannya karena nama yang dimiliki Swofford identik dengan orang-orang yang culun, sehingga ia ditempatkan di kompi kumpulan orang-orang yang dianggap konyol. slang for Marine. Di sini, kita diperkenalkan dengan Alan Troy yang nantinya akan menjadi rekan kerjanya. Setelah itu, di dalam toilet, Swofford berpura-pura sakit untuk bisa menghindar dari tugas kemiliteran yang akan dijalaninya. Namun, seorang pelatih pengawas regu penembak jitu, yaitu Sersan Sykes, mendatangi Swofford. Karena catatan data pelatihan Swofford sebelumnya cukup bagus, Sersan Sykes memerintahkannya untuk menghadiri perekrutan regu penembak jitu yang akan dipimpin Sersan Sykes. Keesokan harinya, Swofford bersama puluhan prajurit lainnya mengikuti pelatihan regu penembak jitu yang dipimpin oleh Sersan Sykes. You laugh, you die. I don't hear 400,000 inches. A plume of smoke, a little bit of dust. Spit on your finger. Now consider your target. If you are lucky, in that window will one day pink mist. Fire. Namun, di tengah-tengah pelatihan, konyolnya seorang prajurit tidak menuruti prosedur keamanan yang telah diperintahkan oleh Sersan Sykes, sehingga membuat prajurit tersebut tewas tertembak oleh pelatih. Setelah melewati berbagai pelatihan yang berbahaya dan melelahkan, akhirnya hanya 8 kandidat yang berhasil lolos menjadi regu penembak jitu. Di antaranya ialah Swofford yang menjadi seorang penembak jitu dan rekan sekompinya yaitu Kopral Alan Troy yang akan menjadi pengintainya. Mereka pun mengucap sumpah penembak jitu yang dituntun oleh Sersan Sykes. Without my rifle, I am nothing. Kemudian para marinir Amerika Serikat yang sedang menyaksikan berita di televisi mendapat kabar bahwasanya Presiden Irak yang dianggap diktator yaitu Saddam Hussein telah melakukan invasi ke negara tetangganya yaitu Kuwait yang menyebabkan terjadinya protes dunia dari berbagai negara. Dan tampak seorang duta besar Kuwait yaitu Sheikh Saud Nasir Al-Sabah meminta dukungan Amerika Serikat untuk membantu mereka memerangi Irak. Hal ini membuat para marinir Amerika Serikat bersemangat untuk memulai perang. Hingga akhirnya regu unit Swofford yang dikomandoi oleh Sersan Sykes dikerahkan ke Semenanjung Arab sebagai salah satu bagian dari operasi perisai gurun dalam Perang Teluk. Sesampainya di Semenanjung Arab, Swofford bergabung dengan 5.000 pasukan Amerika Serikat lainnya di hari pertama. Kemudian, mereka dikumpulkan untuk mendengarkan arahan dari seorang komandan batalion yaitu Letnan Kolonel Kaczynski.
Dia menjelaskan kalau pemerintah Irak Saddam Hussein memiliki sejuta pasukan yang siap untuk bertempur. Letkol Kaczynski juga menunjukkan foto seorang anak dari Kurdi yang diduga adalah korban senjata kimia milik Irak. Namun, Kaczynski menjelaskan bahwa mereka belum memiliki wewenang untuk menyerang Irak, sehingga fokus utama mereka ialah melindungi ladang minyak milik kerajaan Saudi dari serangan Irak di perbatasan dan menunggu keputusan negosiasi dari pemerintah untuk melakukan serangan. Setelah itu, ribuan marinir Amerika Serikat pergi menuju ke lokasi dekat perbatasan musuh untuk membangun camp militer dan memulai misi penjagaan ladang minyak Saudi. Di tengah perjalanannya, Sofot, Alan Troy, dan para rekan lainnya merasa tidak sabar untuk segera turut bergabung dalam peperangan yang sesungguhnya. Namun, seorang prajurit anak konglomerat yaitu Chris Krager berpendapat bahwa perang yang mereka hadapi sebenarnya hanyalah permainan politik saja. Dia beranggapan kalau perang yang dihadapinya hanyalah kepentingan pemerintah demi sumber kekayaan minyak mentah. Mendengar hal tersebut, Alan Troy menanggapi bahwa politik itu hanyalah omong kosong, di mana pada intinya ia hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Setelah camp militer selesai dibangun, di barak Sofot kita diperkenalkan dengan para rekan-rekan sekompi lainnya yang juga terbilang cukup konyol. Mereka mulai merapikan barang-barang bawaannya karena akan menjalani hari yang cukup lama dalam operasi di Semenanjung Arab ini. Beberapa dari mereka bahkan menyempatkan diri untuk melihat foto-foto kekasihnya sebelum memulai aktivitas, termasuk Anthony Sofot yang sangat merindukan kekasihnya dan begitu khawatir jika kekasihnya berselingkuh. Namun, seorang prajurit bernama Fowler tampak sangat membenci orang-orang yang jatuh cinta dan selalu meledeknya. Tak berselang lama, Sersan Sykes datang dan mulai melatih para prajuritnya untuk persiapan operasi perang. Sersan Sykes menegaskan prajuritnya untuk selalu sigap mengenakan kostum anti gas kimia jika Irak menyerang mereka. Mereka juga dilatih berpatroli di gurun kosong, melempar granat, menavigasikan ranjau, dan juga menembak ke target kosong. Seperti itulah hari-hari yang dilalui seterusnya, sehingga membuat Sofot dan para prajurit lainnya mulai kebosanan. Karena perang yang mereka harapkan tidak kunjung datang, mereka pun mengisi hari-harinya dengan melakukan berbagai kekonyolan. Salah satunya ialah membuat kompetisi pertarungan kalajengking. Beberapa hari kemudian, Sofot melihat papan buletin yang menampilkan kumpulan foto-foto dan catatan singkat para wanita yang telah mengkhianati para marinir. Kemudian, Fowler menghampiri Sofot dan mengatakan kalau tak lama lagi kekasihnya juga akan mengkhianatinya dan memajang fotonya di papan buletin tersebut. Namun, Sofot yakin kalau kekasihnya setia. God knows her no preference. Namun di suatu malam, Sofot mendapat surat kabar dari kekasihnya yang menceritakan kalau dia telah memiliki teman baru, seorang manajer hotel yang memberikannya pekerjaan. Namun, Sofot yakin kalau kekasihnya masih setia meskipun Sofot terlihat sedikit ragu. Singkat cerita, Sofot dan beberapa rekannya berpatroli ke area perbatasan Arab Kuwait. Namun, tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok orang berjubah yang sedang membawa beberapa unta di kejauhan. Mereka pun memastikan bahwa sekelompok orang berjubah tersebut bukanlah ancaman. They want to talk. Yeah, how you gonna do that? Unless I do. Sofot yang sedikit paham dengan bahasa Arab mencoba menanyakan sesuatu kepada orang-orang tersebut, yang ternyata mereka mengeluhkan bahwa ada yang menembaki 3 ekor untanya hingga mati. What did he say? Someone shot their camels, man. Setelah itu mereka pun kembali menuju camp. Di dalam perjalanannya, Fowler yang sebelumnya berbeda regu dengan Sofot bercerita bahwa ia telah menembak unta dari jarak jauh, yang ternyata Fowlerlah pelaku penembak 3 ekor unta orang-orang berjubah tadi. Kemudian sesampainya di camp militer, Sersan Sykes menjelaskan bahwa pemerintah Irak secara resmi telah menyuruhkan gencatan senjata dan akan menginvasi penuh seluruh Kuwait. Oleh karena itu, sekitar 500.000 lebih angkatan darat Amerika Serikat beserta kompi Sofot dikerahkan menuju perbatasan Arab Kuwait untuk memulai serangan dalam operasi Badai Padang Pasir. We got work to do.
Let's go. Let's move. Di hari pertama perang, Irak sempat melakukan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di perbatasan. Sofot pun seperti bermimpi merasakan pertempuran perdananya setelah berbulan-bulan menghadapi kebosanan di tengah gurun. Sersan Sykes kemudian datang dan memerintahkan Troy untuk menghubungi radio. Namun, karena baterai radio habis, Sykes memerintahkan Sofot untuk mencarikan baterainya. Fucking holes are deep enough. Get a fucking battery for the 77 battery. Shut up. What took you so long? Sayangnya ketika Sofot dan Alan Troy akan memulai aksinya, ternyata radio itu rusak dan para pasukan Irak telah mundur. Mereka pun diperintahkan untuk mengejar pasukan Irak melalui jalur darat. Konyolnya ketika sedang menelusuri jalan, Angkatan Udara Amerika Serikat yang melintas tidak sengaja menembak para Angkatan Darat Amerika Serikat yang dikira sebagai pasukan Irak. Fowler, get. How they supposed to come back? Get in formation. Sersan Sykes pun memerintahkan kompi Sofot untuk meneruskan perjalanan mereka menuju utara wilayah Kuwait. Di sini mereka melintasi jalan yang kini dikenal dengan nama Highway of Death atau Jalan Raya Kematian yang terletak di 6 jalur jalan raya antara Kuwait dan Irak, di mana terdapat ribuan kendaraan dan mayat warga sipil yang menjadi korban saat pesawat tempur Amerika Serikat menyerang mundur pasukan militer Irak yang melintasi jalan tersebut. Sersan Sykes pun memerintahkan pasukannya untuk memeriksa dan beristirahat sebentar di tempat ini. Kemudian, saat ingin meneruskan perjalanannya, mereka melihat puluhan titik sumur minyak Kuwait di kejauhan yang telah dibakar oleh pasukan Irak sesaat sebelum pasukan Irak mundur. Hingga malam tiba, mereka belum mendapatkan pertempuran apapun yang berarti selama melintasi gurun Kuwait, sehingga Sersan Sykes pun memerintahkan pasukannya menggali tanah untuk berlindung dan beristirahat sementara di galian tanah tersebut. Setelah itu mereka kembali meneruskan perjalanan. Namun, Sersan Sykes mendapat perintah dari pimpinan untuk memberikan penembak jitu terbaiknya dalam sebuah misi. Sersan Sykes pun memilih Sofot dan Alan Troy untuk menemui Letnan Kolonel Kaczynski dalam misi sniping tersebut. Hal ini membuat Sofot dan Alan Troy begitu bangga, karena untuk pertama kalinya selama bertugas, akhirnya mereka mendapat kesempatan untuk melakukan eksekusi langsung kepada pihak lawan. Selanjutnya, Sofot dan Alan Troy diberikan instruksi oleh Letnan Kolonel Kaczynski untuk membunuh salah satu dari 2 perwira pengawal Republik Irak yang berpangkat tinggi di suatu lapangan udara terdekat. Romeo, Golf Charlie. Officers in control tower, over. 900 yards. Windage. Permission to fire. Ketika Sofot dan Alan Troy akan melakukan eksekusinya, tiba-tiba Mayor Lincoln datang menyela mereka untuk melakukan serangan udara. Akibatnya, Alan Troy begitu kecewa dan memohon paksa untuk diberi kesempatan melakukan eksekusi. Namun, Mayor Lincoln selalu menolaknya, dan eksekusi pun akhirnya dilakukan oleh pesawat tempur Angkatan Udara Amerika Serikat. Hal tersebut membuat Sofot dan Alan Troy sebagai penembak jitu terbaik begitu kecewa dan putus asa karena selama berbulan-bulan mereka tidak pernah melakukan kontak senjata apapun. Menjelang malam, jemputan yang mereka tunggu tak kunjung tiba, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki menuju batalion. Tak jauh dari lokasi batalion, Sofot dan Alan Troy menduga kalau batalion mereka telah diserang oleh Irak karena mereka mendengar adanya suara-suara ledakan. Go, 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 go!
Ketika mereka mencoba mendekat, ternyata seluruh pasukan Amerika Serikat sedang merayakan kemenangan atas kematian Saddam Hussein dan kekalahan Irak, dan mereka telah menyudahi perang. Meskipun begitu, Sofot dan Alan Troy tetap menyimpan rasa kekecewaan. Mereka merasa tidak ada gunanya menjadi penembak jitu selama mengikuti operasi Badai Gurun. Setelah itu, seluruh marinir pun akhirnya kembali ke Amerika Serikat. Mereka berparade melewati kota untuk merayakan kemenangan. Singkat cerita, Sofot mengunjungi rumah kekasihnya. Sayangnya, ia melihat kalau kekasihnya sudah memiliki pasangan baru. Di akhir film, Sofot mendapat kabar kematian rekan kerjanya, yaitu Alan Troy, yang disebabkan oleh kecelakaan mobil. Ia menghadiri pemakamannya, bertemu kembali dengan beberapa rekan lamanya, dan mengenang masa-masa yang telah berlalu. Kemudian, film pun selesai.